Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuliah-Kuliahan, ruang pelarian di mana kalian bisa belajar banyak hal. Baik teman-teman, kembali lagi di segmen KEPAP atau Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Dan ini adalah video penjelasan yang ketiga. Seperti apa kira-kira penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Baik teman-teman, kita masuk di budaya organisasi poin 120.3. Nah, di sini kita akan bicara tentang pertimbangan profesional, itu sangat berhubungan dengan budaya organisasi. Nah, budaya organisasi ini harus didukung oleh budaya etis dalam organisasi tersebut. Nah, di dalam pertimbangan profesional ini ada 4 yang harus diperhatikan. Yang pertama, adanya dukungan dan tanggung jawab pimpinan, dalam hal ini bisa dikatakan oleh AP maupun partner. Yang kedua, pendidikan, pelatihan, proses manajemen dan evaluasi yang tepat, serta tersedianya kriteria penghargaan. Jadi ini hal dasar yang harus ada ya di dalam sebuah organisasi apapun itu, termasuk dalam kantor akuntan publik. Ada misalnya rekrutmen berdasarkan pendidikan, kalau sudah diterima adanya pelatihan, dan kalau selama proses kerja ada reward dan punishment, seperti itu. Yang ketiga adalah kebijakan dan prosedur yang efektif yang diterapkan dalam sebuah organisasi. Dan yang keempat adalah berpegang pada nilai-nilai etika saat berhubungan dengan pihak ketiga atau selama dalam hubungan profesional bisnis. Nah, anggota diharapkan untuk mendorong dan mempromosikan budaya berbasis etika di dalam organisasi dengan mempertimbangkan posisi dan senioritas. Senioritas ini bisa dikategorikan misalnya dalam hal pendidikan dan pengalaman kerja, bukan pada usia, walaupun usia mempengaruhi tapi tidak banyak. Nah, selanjutnya adalah pertimbangan untuk perikatan audit, perikatan review, perikatan asuransi lainnya, dan perikatan jasa terkait. Dalam budaya kantor ini teman-teman, atau budaya organisasi ini sudah diatur ya dalam standar pengendalian mutu 1 atau SPM 1. Ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi yang berkaitan dengan budaya kantor. Dalam konteks tanggung jawab kantor itu ada yang pertama adalah untuk merancang, mengimplementasikan, dan menjalankan sistem pengendalian mutu untuk audit review atas laporan keuangan dan perikatan asuransi lainnya. Jadi 3 ini harus ada dalam yang berkaitan dengan budaya kantor di SPM 1. Nah, bagaimana kalau misalnya respon atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atau non-compliance with law regulation, NOCLA, bahasa kerennya disebut NOCLA, seksi 260, anggota yang bekerja dalam bisnis. Nah, ketika ada tindakan misalnya penghilangan atau perbuatan baik disengaja maupun tidak disengaja yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan misalnya oleh organisasi tempat klien itu bekerja, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, atau oleh manajemen organisasi tempat klien itu, atau individu lain yang bekerja atau di bawah arahan organisasi tempat atau bekerja. Nah, di sini ada menjadi pertimbangan kita ya, yang kesengajaan perbuatan yang dilakukan minimal oleh 4 pihak ini, teman-teman. Nah, bagaimana kita merespon dari adanya ketidakpatuhan itu? Yang pertama, sebagai anggota atau sebagai akuntan publik, kita wajib untuk mematuhi prinsip integritas dan perilaku profesional. Yang kedua, mengingatkan manajemen jika tepat pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola di organisasi tempat itu bekerja.
Dan yang ketiga adalah mengambil tindakan lanjutan yang tepat dalam melindungi kepentingan publik. Dan jika dirasa itu sangat signifikan, maka kita bisa berkonsultasi langsung dengan pihak asosiasi profesi maupun lembaga regulator terkait. Nah, ini adalah bentuk respon kita teman-teman sebagai AP maupun sebagai anggota dalam sebuah asosiasi profesi jika menemukan kesengajaan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Nah, noklar ini teman-teman ada yang berdampak langsung dengan laporan keuangan, ada juga yang tidak berdampak langsung. Kalau yang dia berdampak langsung, otomatis itu akan mempengaruhi misalnya akun, nilai nominal. Sementara yang tidak berdampak langsung terhadap laporan keuangan ini, dia mempunyai unsur penting dalam operasional bisnis untuk mempertahankan usaha atau untuk menghindari hukum yang material. Misalnya yang tidak berhubungan langsung adanya penyuapan dan lain-lain. Nah, ini tadi yang saya sebutkan ya teman-teman, contoh peraturan perundang-undangan dengan seksi 260, ada kecurangan, ada korupsi, ada penyuapan, ada pencucian uang, ada tindakan teroris dan hasil dari kriminal. Ini sangat membahayakan ya teman-teman pada kesehatan publik dan keselamatan publik, pasar dan perdagangan surat berharga, produk perbankan, liabilitas pajak, dan lain-lain. Nah, tanggung jawab atas kepatuhan terhadap perundang-undangan ini adalah siapa sih? Nah, yang bertanggung jawab adalah manajemen dengan pengawasan TCWG atau pihak yang bertanggung jawab atas keputusan entitas terhadap peraturan perundang-undangan, termasuklah untuk mengidentifikasi dan mengatasi setiap noklar yang dilakukan oleh siapa. Yang dilakukan oleh yang pertama adalah tadi yang saya sebutkan ada 4. Ada organisasi itu sendiri, ada individu yang bertanggung jawab dalam organisasi itu, ada anggota manajemen maupun individu lain yang bekerja atau di bawah arahan dari organisasi. Jadi ini 4 pihak yang mungkin saja akan melakukan aktivitas melanggar kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dan apabila ditemukan noklar teman-teman, anggota atau kita yang bekerja itu harus melakukan respon yang tepat sesuai dengan ketentuan etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, jika tadi tingkat signifikansinya tinggi, maka kita bisa berkonsultasi atau melaporkan itu kepada pihak asosiasi profesi maupun kepada pihak regulator terkait, bahkan kepada pihak hukum yang berwenang ya teman-teman. Nah, di sini adalah tanggung jawab anggota kita. Kita harus mempertimbangkan apabila terdapat protokol dan prosedur untuk menangani noklar. Kemudian kita merespon tepat waktu dengan memperhatikan sifat dari masalah budaya potensial untuk entitas itu sendiri. Kemudian tadi siapa sih dia yang bisa melakukannya? Anggota senior, direksi, dewan komisaris, pejabat eksekutif maupun yang lainnya harus memahami masalah dan melakukan langkah yang tepat untuk mengatasi dengan segera. Termasuklah tadi kita bisa berkomunikasi dengan dewan komisaris, menentukan apakah kita perlu komunikasi ke regulator dan yang lain-lain. Kemudian anggota senior ini diharapkan untuk menerapkan pengetahuan, keahlian, serta pertimbangan profesi. Ada titik beratnya di sini ya teman-teman. Anggota selain anggota senior harus memperoleh pemahaman sifat masalah dan melakukan komunikasi ke manajemen dan TCWG serta dapat mempertimbangkan untuk melaporkan ke regulator. Dan kita juga dapat meminta advice hukum dan konsultasi kepada organisasi profesi. Jadi kalau kita menemukan noklar ini, ada 2 yang bisa kita lakukan. Komunikasi dulu dengan manajemen dan TCWG atau yang bertanggung jawab terhadap tata kelola. Yang kedua adalah meminta advice hukum kepada asosiasi profesi.
Bagaimana kalau respon terhadap ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan Noklar sesi 3? Di sini kita bicara tentang peran anggota respon atas ketidakpatuhan terhadap peraturan undang-undangan. Bisa jadi atas audit atas laporan keuangan maupun atas jasa profesional selain audit atas laporan keuangan. Jadi di sini teman-teman, kita kemungkinan akan menemukan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terhadap dua jasa yang kita berikan. Jadi ketika dua jasa ini kita berikan, kemungkinan kita akan menemukan ketidakpatuhan itu, yaitu jasa atas audit laporan keuangan maupun jasa profesional selain audit atas laporan keuangan. Nah, bagaimana misalnya kalau kita menemukan ketidakpatuhan itu terhadap jasa audit atas laporan keuangan? Jika kita atau anggota atau AP itu ditugaskan untuk melakukan audit atas laporan keuangan dan kita mengetahui informasi mengenai ketidakpatuhan atau adanya dugaan ketidakpatuhan, maka kita harus memperoleh pemahaman atas permasalahan tersebut. Jadi, ketika kita menemukan, kita pahami dulu masalah itu. Seperti apa tingkat membahayakannya atau tingkat pelanggarannya. Pemahaman tersebut harus mencakup sikap ketidakpatuhan, dugaan ketidakpatuhan, dan ketika hal tersebut telah terjadi atau mungkin akan terjadi. Jadi kita analisis ini sebenarnya udah terjadi atau belum, atau oh ini kemungkinan bisa terjadi kalau dibiarkan. Nah, jika kita atau anggota ini sudah mengidentifikasi atau menduga bahwa ketidakpatuhan itu telah terjadi atau mungkin saja terjadi, maka anggota harus membahas permasalahan tersebut dengan level manajemen yang tepat, dan jika perlu dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Jadi kita sesuaikan teman-teman. Jadi kita harus bahas itu sesuai dengan level manajemennya. Agar apa? Agar tindakan yang kita tawarkan atau solusi yang kita tawarkan itu lebih tepat guna. Dan memang jika misalnya tidak memungkinkan kita bicara dengan level tersebut karena misalnya berusaha ditutupi atau yang lainnya, maka kita bisa membahasnya dengan level yang lebih tinggi atau dengan pihak yang bertanggung jawab penuh atas kelola tersebut. Nah, dalam hal tadi mengidentifikasi, menduga ketidakpatuhan, apa sih yang paling relevan untuk kita pertimbangkan? Ada 5 teman-teman. Yang pertama adalah sifat dan keadaan permasalahan, seperti apa, separah apa permasalahan tersebut. Yang kedua, individu yang terlibat atau berpotensi terlibat, siapa saja, apa kedudukan posisinya, berapa jumlahnya. Dan yang ketiga, kemungkinan adanya kolusi, apakah misalnya ini hasil hubungan kerjasama dengan niat jahat antara satu atau dua, atau mungkin melibatkan lebih banyak orang. Yang keempat, konsekuensi potensial dari permasalahan tersebut. Jika misalnya terjadi, mungkinkah akan merugikan negara, merugikan perusahaan, atau mungkin merugikan pihak-pihak yang seharusnya dilindungi, misalnya karyawan ataupun yang lainnya. Dan yang 5, apakah level manajemen tersebut mampu menginvestigasi permasalahan dan mengambil tindakan yang tepat. Ini faktor yang paling relevan untuk kita pertimbangkan jika sebagai anggota maupun AP kita menemukan atau mengidentifikasi ketidakpatuhan dalam proses audit atas laporan keuangan. Selanjutnya, jika kita menyadari adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan itu terkait dengan komponen suatu grup, maka kita harus mengkomunikasikan permasalahan itu kepada rekan perikatan grup. Berarti ini konsolidasi kurang lebih ya teman-teman. Ya, dengan dengan jangkauan perusahaan yang lebih besar, misalnya grup, kita bisa tuh menemukan. Jadi tidak bisa kita langsung mengatasi masalah di titik ini,
tapi kita harus berkonsultasi dulu dengan rekan kita dalam perikatan grup. Nah, jadi ada batasan-batasan di sini. Dan jika rekan perikatan grup ini menyadari ketidakpatuhan dan dugaan ketidakpatuhan itu, dan rekan perikatan grup harus mempertimbangkan apakah permasalahan tersebut relevan dengan satu atau beberapa komponen, misalnya terkait dengan informasi keuangan yang digunakan atau laporan keuangannya itu diperlukan untuk tujuan selain audit grup. Kemudian bagaimana respon manajemen dan pihak tanggung jawab tata kelola atau TCWG? Maka kita sebagai anggota harus menentukan tindakan lanjutan yang diperlukan. Untuk apa? Untuk melindungi kepentingan publik. Tindakan lanjutan yang mungkin bisa kita lakukan teman-teman sebagai anggota, yang pertama, mengungkapkan permasalahan tersebut kepada otoritas yang berwenang walaupun tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukannya. Jadi kalau misalnya itu ada dugaan korupsi yang seperti tadi dijelaskan, ada pencucian uang, maka kita laporin aja. Yang kedua, menarik diri dari perkegiatan hubungan profesional yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan, karena kita menimbang resikonya menjadi sangat tinggi. Kita sudah melakukan tindakan untuk menghentikan, menghilangkan, lalu kita sudah menentukan tingkat pengamanan dan ternyata tidak juga berdampak, maka yang paling rasional untuk kita adalah menarik diri atau mengundurkan diri dari hubungan profesional. Oke teman-teman, demikian penjelasan saya kali ini. Mudah-mudahan bisa menjawab dari keingintahuan teman-teman semuanya. Jika ada tambahan atau ada pertanyaan, silakan langsung di kolom komentar. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman kamu yang lainnya. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih banyak.